Nah, itu dia anak-anak, barusan sekilas profil SDIT Alumah beserta alumni ya, beserta alumni SDIT Alumah. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu Saum di Berbagai Negara, talk show bersama alumni SDIT Alumah, yaitu bersama Iqbal Habibie Kamal STMSC. Dari mana, Ustazah? Dari Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk pemandu, untuk moderatornya kepada Ustazah Nurul. Ustazah sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah Nurul. Waalaikumsalam Ustazah, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah Ustazah. Silakan Ustazah. Iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak di mute ya, jadi tidak bisa. Waalaikumsalam Ustazah Nurul. Iya, apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah semua sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Masih lancar puasanya? Masih. Alhamdulillah. Baik, belum ada yang bolong ya, jangan ada yang bolong ya. Belum. 30 hari. Oke? Belum. Iya, baik. Nah, seperti yang Ustazah Midah dan juga Ustazah Ilma sampaikan tadi, hari ini di program obral ya, tema acara kita adalah obrolan bareng Al-Ummah. Nah, namanya obrolan berarti kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih. Nah, tadi Ustazah Midah sama Ustazah Ilma sudah menyampaikan ya, hari ini kita akan ngobrol live interview dengan alumni dari berbagai negara. Tapi hari ini dimulai dulu dari negara kita, dari Indonesia dulu ya. Jadi alumni-alumni dari PKIT, SDIT, bahkan SMPIT Al-Ummah itu banyak yang melanjutkan sekolah, melanjutkan studinya, pesantrennya di luar negeri ya. Ada yang di Jepang, ada yang di Yaman, ada yang di Turki, ada yang di Mesir, dan di Indonesia di perguruan-perguruan tinggi yang unggul ya, perguruan-perguruan yang berkualitas itu juga banyak sekali alumni-alumni dari Al-Ummah yang melanjutkan studi di sana. Nah, salah satunya hari ini yang seperti Ustazah Midah sampaikan tadi ya, hari ini kita akan ngobrol nih, temanya ngobrol ya, hari ini dengan salah satu alumni dari PKIT, SDIT, SMPIT. Jadi beliau ini sekolah di Al-Ummah itu dari TK, jadi masih dari kecil sampai SMP, sampai besar, Masya Allah. Jadi betah ya di Al-Ummah, Alhamdulillah ya. Dan beliau ini sekarang ada di Yogyakarta ya. Ada siapa? Ustazah akan membacakan dulu ya profilnya. Tadi sudah disampaikan sama Ustazah Midah juga ya. Sekarang Ustazah Nurul ulangi lagi ya. Hari ini kita akan ngobrol dengan Kak Muhammad Iqbal Habibie Kamal, Sarjana Teknik Master of Science ya. Jadi Kak Iqbal ini sudah menyelesaikan kuliah S1-nya di universitas yang sangat terkenal sekali, yang sangat bagus sekali, salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia, yaitu di Universitas Gadjah Mada. Ada yang tahu nggak Universitas Gadjah Mada itu ada di mana? Jogja. Ya benar. Jadi Universitas Gadjah Mada itu adalah salah satu universitas perguruan tinggi negeri yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kak Iqbal sudah menyelesaikan masa S1-nya. Kemudian Kak Iqbal karena berprestasi, beliau melanjutkan kembali S2-nya, sudah menyelesaikan program studi S2-nya di UGM juga ya. Sekarang Ustazah bacakan profil singkat dari Kak Iqbal ya. Kak Iqbal ini meraih gelar sarjana di bidang teknik sipil pada tahun 2018 ya, dengan IPK. IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif, itu nilainya kalau kalian kuliah nanti ya, itu 3,36 ya, besar sekali ya. Dengan topik penelitiannya evaluasi tempat parkir di kawasan UGM dan perancangan terpadu transportasi kampus. Kemudian gelar Magister Sistem dan Teknik Transportasi yang diselesaikan pada tahun 2021 ini, kemarin baru saja ya, dengan IPK 3,93. Wow, luar biasa sekali. Dengan topik risetnya, dampak faktor sosial demografi terhadap penggunaan ride hailing berbasis sepeda motor dengan mempertimbangkan variabel laten sebagai mediator. Nah, sekarang pengalaman organisasi.
pernah menjadi Ketua Badan Pengurus Rumah Kepemimpinan Fakultas Teknik UGM Angkatan 8. Kemudian Koordinator Forum Humas Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dan pengalaman kerjanya juga sangat banyak ya. Pernah menjadi Asisten Riset dan Proyek Doctor of Engineering Muhammad Sudi Irawan STMT, salah satu dosen di UGM juga pada tahun 2018. Kemudian manajer program Teknorat Muda Indonesia pada Januari 2021, kemudian pendiri dan pemilik Stasiun Aero Exclusive Planner tahun 2017, tim pemodelan lalu lintas untuk jaringan jalan di Banjarbakula, Kalimantan Selatan tahun 2020, tim penilai UGM Bandara Internasional Yogyakarta tahun 2018 sampai 2019, perencanaan jalur akses kawasan wisata Rawaboni pada tahun 2019, tim penyusun dokumen usulan kebijakan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 juga. Kemudian pernah menjadi dosen tamu di Politeknik Penerbangan Makassar pada tahun 2021, Maret kemarin ya, baru saja ya. Kemudian perencana transportasi di CV Citra Harapan Mulia, menjadi tim penyusun dokumen analisis dampak lalu lintas pembangunan gudang petani di Sleman, Yogyakarta pada tahun 2020 sampai 2021. Kemudian Kak Iqbal ini juga aktif sebagai pembicara dan juga motivator peningkatan soft skill di lebih dari 80 kelas. Sudah pernah mengisi lebih dari 80 kelas ya. Kemudian karena Kak Iqbal ini adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi, banyak sekali penghargaan dan juga beasiswa yang pernah didapatkan. Antara lain, peringkat pertama di Gebiar Pemuda Pelajar Nusantara Nasional di Jakarta tahun 2018, kemudian peringkat keempat untuk Buma Mining Competition di Yogyakarta pada 2018. Buma ini adalah salah satu perusahaan pertambangan yang besar juga ya di Indonesia ya anak-anak ya. Kemudian peringkat kedua LKTI Inovasi Universitas Hasanuddin di Makassar tahun 2017. Kemudian top 5 finalis untuk SENS Universitas Indonesia tahun 2016, menerima penghargaan beasiswa Rumah Kepemimpinan tahun 2016 sampai 2018, kemudian penerima beasiswa UGM PPA tahun 2016, dan yang terakhir penerima beasiswa Putra Unggulan Daerah untuk Kabupaten Sukabumi tahun 2011-2014. Banyak sekali ternyata prestasi dan juga penghargaan yang sudah Kak Iqbal ini dapatkan ya. Nah, sekarang kita akan sapa terlebih dahulu Kak Iqbal yang sudah bergabung belum? Sudah bergabung ya sepertinya Kak Iqbal ya. Kita sapa dulu. Oh ya sudah. Assalamualaikum Kak Iqbal. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Kak Iqbal? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya, alhamdulillah baik dan sehat insya Allah. Sebenarnya hari sore ini udah rencana pulang ke Sukabumi. Mau pulang ke Sukabumi? Dan sekarang masih di Jogja ya? Ya. Hati-hati nanti pulangnya. Ya. Nanti kalau saya tahu ini nggak fenomenal ya. Iya, jadi dari Sukabumi live-nya. Iya. Baik, Kak Iqbal, nih tadi sudah banyak disampaikan kepada adik-adik di SDIT Al-Ummah nih tentang riwayat pendidikan Kak Iqbal. Dulu Kak Iqbal pernah bersekolah di SDIT Al-Ummah dari TK, kemudian SD sampai dengan SMP IT di Al-Ummah. Dan sekarang Kak Iqbal sudah menyelesaikan studi S1 dan S2-nya tadi di Universitas Gadjah Mada. Sekarang adik-adik nih pengen denger nih Kak Iqbal, bagaimana sih ceritanya Kak Iqbal itu pertama kali masuk UGM tuh bagaimana caranya bisa masuk ke UGM dari Sukabumi bisa pindah ke Jogja. Itu gimana Kak Iqbal? Silahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, makasih juga buat Ustaz Nurul yang sudah mengenalkan sangat baik. Ya, tidak perlu dibaca semuanya juga nggak masalah. Ya, sekali lagi terima kasih. Terus selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, tuh disapa oleh Kak Iqbal semuanya. Ternyata ini anak SD semua ya, Ustaz ya? Iya, SD dari kelas 1 sampai kelas 5. Halo. Iya. Sekarang kakak posisinya di Yogyakarta. Gitu. Mungkin kalau misalnya kondisinya tidak pandemi seperti ini,
kelas 6 harusnya munakosah di Jogja ya, Ustazah ya? Iya, benar. Kita ketemu terakhir munakosah tahun kemarin ya, Kak Iqbal ya di Jogja. Ya, betul. Iya. Jadi Kak Iqbal itu tahun kemarin jadi tour guide kita nih. Kita diajak jalan-jalan sama Kak Iqbal keliling Jogja, ya. Diajak ke kampusnya Kak Iqbal juga. Insya Allah nanti tahun depan kalau udah nggak ada corona, kelas 6 yang akan datang bisa ke Jogja kembali ya. Amin, amin. Iya. Ya, jadi jangan bersedih ya, jangan bersedih karena semuanya pasti ada hikmah. Terus kalau misalnya tadi ditanya sama Ustazah Nurul, bagaimana ceritanya akhirnya bisa kuliah di UGM, sebetulnya itu karena proses yang panjang, Ustazah. Dan saya yakin proses yang panjang itu dimulai dari awalan yang baik. Iya. Gitu. Kalau ditarik lagi semakin ke belakang, sebetulnya saya sangat berterima kasih karena SD ITA Al-Ummah ya. Tentunya yang sudah sangat memberikan pola pembelajaran yang sangat baik, ustadzah-ustadzahnya yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing, mengajarkannya dengan sabar, sehingga kami semua alumni dari Al-Ummah ini menjadi bisa dibilang sebagai rangernya ya, sebagai orang-orang yang nanti bakal berkarya di bidangnya masing-masing. Iya, benar. Kalau misalnya tanpa pembekalan yang dari awal yang baik, pasti tidak akan baik juga di akhir. Ibarat kata gini, kalau misalnya kita mau pasti kita membutuhkan bahan bakar, kita membutuhkan bekal makanan, kita membutuhkan uang yang cukup. Kalau misalnya dari dasarnya itu sudah tidak ada, maka kita akan kesulitan di sepanjang perjalanan. Nah, dari Al-Ummah itu akhirnya saya kan SMA di Al-Bayan, SMP masih di Al-Ummah, SMA di Al-Bayan, kemudian belajar sampai akhirnya ya tidak disangka bisa diterima di Yogyakarta. Ya ternyata itu kampus ayah saya juga. Gitu. Ya ayah dulu alumni di UGM juga, cuman kita beda jurusan. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya terlepas dari itu memang hasil kerja keras, pasti ada awalan yang baik yang memberikan bekal yang baik juga. Iya. Tadi Kak Iqbal mengatakan kampus yang sama dengan ayah ya, dengan Pak Mustafa. Nah, apakah itu jadi salah satu alasan Kak Iqbal masuk ke UGM? Atau Kak Iqbal punya alasan sendiri nggak? Kenapa sih pilih UGM? Kenapa tidak universitas lain yang mungkin lebih dekat dengan Sukabumi? Kenapa harus jauh-jauh ke Jogja gitu? Oh ya kalau misalnya terus terang memang bukan pilihan utama UGM. Jujur nih. Iya. Ya, tapi kalau udah dilihat lagi ternyata di balik itu hikmahnya banyak. Misalnya gini. Dulu waktu pengumuman UGM itu ternyata ayah itu mendoakannya pengennya di Jogja. Karena ayah udah tahu kondisi di Jogja dengan segala positif lingkungannya ya. Iya. Terus ternyata mami cucu, nah itu juga pernah mimpi katanya kalau saya tuh kuliahnya di Jogja. Ya gitu. Jadi terlepas dari takdir ternyata diterimanya di pilihan kedua, ya ini sudah menjadi hikmah yang paling bagus kan. Iya. Iya, jadi awalnya bukan pilihan tapi ternyata setelah dijalani itu memang yang terbaik buat Kak Iqbal ya. Iya. Kemudian selama Kak Iqbal di Jogja, siapa sih yang banyak memberikan motivasi kepada Kak Iqbal? Karena kan jauh ya, Sukabumi, Jogja, jarang pulang, di sana tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa. Kemudian bagaimana nih motivasinya? Oke, kalau motivasinya tentunya banyak. Jadi di Jogja ini kalau menurut saya ya, ini merupakan wilayah atau enggak sebuah tempat buat inkubasi orang-orang menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya selain memang lingkungannya yang sangat budaya, kemudian lingkungan pendidikannya sangat kental, tapi kita juga bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Itu baik yang disengaja maupun yang enggak disengaja. Misalnya kalau di Jogja setiap bulan Ramadan seperti ini, masjid-masjid itu berlomba-lomba untuk mengundang ustadz-ustadz ataupun bicara-bicara hebat gitu. Nah kita yang mahasiswa perantau tinggal memilih mau belajar dengan siapa. Nah mau belajar dengan siapa. Terus ya kalau dulu kita sebutnya berburu kajian lah. Kita nyari masjid mana yang kajiannya ada, terus takjilnya juga ada. Mahasiswa ya. Mahasiswa banget. Terus ya nggak begitu jauh mungkin ya. Gitu. Kalau dulu kan karena belum pandemi ya, lama itu kan bisa. Sebetulnya saya juga udah nyiapin beberapa gambaran sih nanti pakai PPT kalau bisa ditampilkan.
Ya kurang lebih seperti itu. Kayak kemarin saya kan sempat tarawih di Masjid Jogokarian, Ustazah. Iya. Iya. Saya nggak tahu kalau misalnya itu ternyata setelah itu ada talk show dari Pak Sandiaga Uno sama Ustadz Jazi. Iya. Ya jadi itu yang tadi saya bilang, baik sengaja kita mau datang maupun datang sendiri bisa jadi. Iya. Jadi bertemu dengan orang-orang hebat tanpa disengaja ya. Banyak sekali ya pengalaman seperti itu yang Kak Iqbal dapatkan selama di Jogja ya. Iya, iya. Iya. Tapi kalau yang sampai sekarang yang menjadi inspirasi saya ya, sekarang dosen saya sih, Ustaz. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena beliau yang banyak memberikan pelajaran kepada saya, dan tentunya untuk kuliah S2 ini pun juga banyak support, khususnya untuk pembiayaan kuliahnya. Jadi beliau itu selain memang fokus kepada mengajar, tapi ingin juga membimbing semoga generasi ke depan itu lebih baik lagi. Ya. Itu tadi ya pengalaman Kak Iqbal selama tinggal di Jogja. Nah, sekarang lebih khususnya lagi nih, selama Kak Iqbal belajar di UGM. Pasti adik-adik di SDIT Al-Ummah juga pengen tahu nih, gimana sih kuliah itu, apalagi di kampus yang besar, kampus yang terkenal, kampus yang berkualitas, yang sudah berstandar internasional juga. Nah, bagaimana Kak Iqbal pengalamannya selama studi di UGM itu? Ya, kalau untuk studi di UGM ya, jadi tentunya pasti setiap awal itu ada adaptasi yang cukup cepat, ya. Karena dulu memang udah jadi perantau, tapi perantaunya SMP ya 5 langkah dari rumah. SMA ya paling 2-3 kilo lah. Iya, dari rumah. Dan begitu kuliah langsung jauh di Jogja. Nah, sempat culture shock nggak? Apa? Sempat culture shock gitu nggak? Oh iya, banget. Pasti ya. Pasti. Dari Sunda ke Jawa. Ya, betul. Walaupun ya kan saya juga blaster ya. Iya, blasteran Jawa. Tapi memang kentalnya itu kan di Sundanya. Jadi waktu awal di Jogja itu sempat ya culture shock, di mana ternyata ada budaya yang di Sunda di Jogja nggak ada gitu. Ada yang di Jogja ada, di Sunda nggak ada. Jadi kitanya harus menyesuaikan. Nggak mungkin kita meminta orang-orang untuk menyesuaikan. Terus kalau untuk survive di masa kuliah, itu yang tadi akhirnya memberikan saya nggak begitu baik dalam kuliah di semester 1. Ya, hasilnya nggak begitu memuaskan. Nah, membuat pola baru belajarnya di semester 2, dan akhirnya menemukan pola tersebut. Kalau belajarnya itu nggak boleh, nggak bisa langsung 1 hari untuk ketika persiapan ujian loh. Tapi harus jauh-jauh hari. Ya, bisa harus bikin sistem kelompok semalam ya. Ya, harus bikin kelompok belajar, harus suka sharing. Kalau misalnya kita udah tahu pelajaran tersebut, harus dibagikan kepada teman-temannya. Betul. Nah, ternyata nggak disangka dari yang sebelumnya, bahkan mohon maaf ya, jangan ditiru. Kalau semester 1 itu di bawah 3 IPK-nya. Waktu semester 2 langsung ya melonjak, bisa sampai cum laude gitu. Alhamdulillah. Nah, sampai akhirnya itulah intinya ada proses adaptasi. Yang penting kitanya mau belajar cepat. Kalau misalnya dirasa itu kurang baik metodenya, segera ganti metode yang baru sampai didapat pola yang baik. Ya, itu ya anak-anak ya. Tadi Kak Iqbal menyampaikan, jadi proses yang didapat Kak Iqbal sekarang IPK bisa cum laude, bisa bagus, itu tidak dari awal ya. Jadi dari awal tuh Kak Iqbal juga merasakan nilai jelek, nilai kurang maksimal, tapi Kak Iqbal tetap berusaha nih untuk memperbaiki gimana caranya supaya bisa meningkatkan kembali prestasinya. Mungkin merubah gaya belajarnya, atau juga ya mencari trik-trik sendiri ya, karena kita sendiri yang tahu nih gimana belajar yang enak, yang pas, yang cocok untuk kita ya. Bisa ditiru nih ya anak-anak ya. Kalau di awal-awal kemarin kita belajarnya masih males-malesan, ujian kemarin nilainya jelek. Nah, kita tingkatkan lagi nanti di semester-semester berikutnya. Kita tambah lagi belajarnya, kita tingkatkan lagi, kemudian kita cari trik-trik yang lebih bagus lagi ya, dan konsultasikan dengan ustadz dan ustadzahnya. Nah, Kak Iqbal tadi menyampaikan di semester-semester awal, Kak Iqbal juga sempat merasakan mengalami kegagalan di nilai di prestasi ya, tidak sebagus sekarang. Nah, pelajaran apa yang bisa Kak Iqbal ambil dari pengalaman itu? Ada Ustazah. Jadi gini, saya selalu berprinsip
bahwa Allah itu pasti adil ya memberikan Ya. hak kepada makhluknya gitu. Mm. Terutama waktu. Jadi setiap kita itu diberikan waktu yang sama 24 jam. Tapi kan yang dijadikan pertanyaan itu kenapa bisa ada seorang Baharudin Yusuf Habibie, Ya. kenapa bisa ada seorang seperti Bapak Anies Baswedan, kenapa bisa ada seorang seperti Ricky Els yang sebetulnya waktunya sama 24 jam tapi dengan prestasinya sangat hebat. Nah akhirnya di situ saya selalu tidak mau menyerah ketika adanya kegagalan dijadikan sebuah pelajaran sampai akhirnya saya masih penasaran dan ingin meraih hal tersebut. Yang paling dirasakan itu adalah ketika jadi kan kalau waktu SMA itu masih sering ikut lomba ya. Ketika awal-awal kuliah dengan Jogja yang sangat nyaman ya, sangat main gitu. Terus dapat teman-teman baru dari berbagai daerah. Gitu. Akhirnya kan mungkin semangat untuk berkompetisinya kurang. Nah, semangat berkompetisinya itu didapatkan lagi di tahun 2016. Ya, di tahun 2016 saya akhirnya mulai mencoba penasaran untuk saya ikut lomba-lomba. Bisa nggak sih di samping ikut organisasi, ikut lomba dan berprestasi itu bisa nggak sih? Nah, ikutlah beberapa perlombaan. Lomba yang pertama gagal, bahkan ide yang diusulkan itu nggak lolos. Lomba yang kedua lolos tapi nggak menang, gitu sampai akhirnya lomba di Makassar nggak niat untuk menang sih sebetulnya, tapi niatnya pengen main ke Makassar gitu. Kalau misalnya lolos nanti bisa main ke Makassar nih, asik nih kayak, dan gratis kan. Ternyata ya akhirnya mengumpulkan ide, kita nggak dari satu bidang ilmu, ada saya dari teknik sipil, terus ada dari teknologi pertanian sama dari geografi. Nah, kami membuat ide gudang budidaya jamur. Budidaya jamur, terus idenya dipropos dalam bentuk proposal, dan kemudian ternyata lolos sampai presentasi dan lolos dan menang. Pulang bawa piala, kami juara 2 dari Universitas Gadjah Mada. Luar biasa sekali. Nah, jadi intinya begitu kita jangan pernah membatasi diri sampai kita tahu sebetulnya maksimalnya kita itu mampunya sampai gimana. Ya, baik, luar biasa sekali. Nah, Kak Iqbal itu tadi pengalaman-pengalaman selama di Jogja. Sekarang nih anak-anak juga penasaran nih Kak Iqbal. Dulu Kak Iqbal TK-nya di Al-Ummah, SD-nya di Al-Ummah, terus SMP-nya juga di Al-Ummah. Cerita sedikit dong Kak Iqbal pengalaman selama belajar di Al-Ummah sekian tahun, 10 tahun lebih ya berarti ya? Iya. Iya. 10 tahun lebih di Al-Ummah. Nah, bagaimana nih Kak Iqbal bisa berbagi dengan adik-adik di Al-Ummah nih? Yang jelas kalau TK kayaknya udah nggak inget ya Ustaz. Ya. Yang paling ingat dulu kayaknya TK itu pernah ngompol di kelas. Wah, Kak Iqbal pernah ngompol di kelas adik-adik. Kalau TK itu pernah deh. Pernah. Terus pernah ketiduran di kelas, sampai akhirnya dijemput digotong pulangnya digendong gitu. Itu yang paling ingat kayaknya kalau pelajarannya kayak apa saya. Ini Ustazah Rani kalau dengar pasti senyum-senyum juga nih. Nah kalau SD itu masa-masa yang yang sangat sangat berkesan, sangat berkesan ya karena kalau tidak salah angkatan saya itu termasuk angkatan yang untuk masuk Al-Ummahnya itu melalui proses seleksi. Oh iya. Ya, memang angkatan kami kan banyak pendaftarnya sehingga ada proses seleksi dan otomatis begitu yang masuk kan hasil seleksi ya. Berarti ada kebanggaan tersendiri. Iya. Kebanggaan tersendiri dan kita semua mencoba untuk selalu menjadi yang terbaik di antara teman-teman satu angkatan. Iya. Gitu. Nah, kelas 1, 2, 3 ya berjalan dengan baik seperti biasa gitu. Mulai adanya kompetisi itu ketika ya mulai kelas 3, 4, 5, 6 lah. Kelas atasnya, ya. Dimana sepertinya berkompetisi di angkatan ini cukup sengit juga gitu. Cukup sengit juga. Kita semua
mencoba untuk unggul dalam bidangnya masing-masing. Karena saya senangnya kepada sains dan juga ilmu pengetahuan, ya saya coba untuk muncul di sana. Dan akhirnya ternyata ya tidak disangka waktu itu kan perwakilan dari, bukan saya sih, perwakilan dari angkatan itu kan ada yang menjadi nilai UN terbaik satu kabupaten atau satu kecamatan ya. Iya. Mungkin Ustazah Ilma juga paham sama Pak Ari. Seangkatan ya, jadi Kak Iqbal seangkatan sama Ustazah Ilma dan Pak Ari ya? Iya betul. Oh iya. Betul. Sebentar ini, bisa ya? Ada sih sebetulnya. Saya mau tampilkan sedikit ya. Boleh Kak Iqbal, silahkan. Ditunggu nih materinya. Ada foto-foto zaman dahulu kala nih. Ya. Jadi ya, di balik ya tadi banyaknya pengalaman saya itu yang tadi saya juga sama seperti adik-adik semua gitu. Kita ada dari satu jaket yang sama lah, satu alma mater yang sama. Nah mungkin adik-adik di sini pada tahu ya siapa ini. Mana Pak Ari ini? Oh ada fotonya Pak Ari. Masih imut nih Pak Arinya. Ya jadi sama Pak Ari ini sama Ustazah Ilma juga satu angkatan Ustazah. Oh iya. Ya kami ini kalau nggak salah kelas 6 ya Pak Ari ya. Ini kelas 6 bertahan sampai 34 siswa yang lulus dari SDK Al-Ummah. Lanjut di SMP juga kan awal boarding ya, kalau angkatan saya itu awalnya boarding. Terus alhamdulillahnya yang bibit-bibit unggulnya itu yang masih melanjutkan di Al-Ummah. Iya. Itu angkatan saya. Nah gitu sih kalau untuk cerita di Al-Ummahnya Ustazah. Oh iya, jadi yang jelas suka dukanya pasti ada, Mungkin yang paling berkesan itu untuk kelas 6 ya karena ini ya di Al-Ummah kan selain kita belajarnya sangat nyaman tapi kedisiplinan juga dijunjung tinggi. Jadi ada waktu itu masanya di mana kita kedisiplinannya diuji gitu dengan dilihat dari kerapihan. Nah, kalau misalnya ada pengalaman. Apa? Sempat ada razia rambut kan waktu itu. Oh iya. Iya waktu itu kan sampai sekarang Ustazah Fauzia masih ya? Masih ada Ustazah Fauzia. Ustazah Fauzia. Kalau Ustazah Fauzia nonton? Iqbal ini Ustazah. Apakah Ustazah Fauzia yang merazia rambut Kak Iqbal? Iqbal yang harus jawab. Jawab Kak Iqbal, silakan. Oh enggak, Ustazah Fauzia dulu baik banget Ustazah. Cuma Iya Ustazah, jadi itu yang pengalaman yang paling berkesan ya. Waktu kelas 6 ya harusnya mungkin jadi contoh buat adik-adiknya ya. Ternyata malah kelas 6 waktu itu yang paling banyak dapat razia rambut dan termasuk saya. Wah, tapi kalau misalnya nggak ada itu mungkin nggak ada pengalaman berkesan sama Ustazah Fauzia. Iya. Dan pengalaman kedisiplinan di Al-Ummah itu terbawa sampai sekarang nggak Kak Iqbal di kehidupan Kak Iqbal? Alhamdulillah iya Ustazah. Alhamdulillah iya. Kalau mungkin ya kalau kesininya kan razia rambut itu udah nggak pernah ada. Iya. Itu lebih kepada kemandiriannya Ustazah. Jadi kan di SMP Al-Ummah di mana ya pertama boarding walaupun saya jaraknya dekat sama rumah, tapi waktu itu nyoba untuk nyuci sendiri, ngirit jajan, terus kalau misalnya dulu di asrama itu kan ada acara muhadharah ya kita belajar untuk bicara depan umum, itu sangat menjadi bekal buat di kemudian hari. Sampai sekarang saya kalau misalnya di Jogja ini masih nyuci sendiri kadang-kadang. Kalau misalnya lagi sibuk banget akhirnya nge-laundry. Iya. Kalau waktu masih semester awal nyuci sendiri terus. Iya. Kak Iqbal tadi mau menyampaikan apa sih katanya PowerPoint selama di Jogja atau bagaimana? Oh iya. Ada materi? Kan, ya boleh silakan. Kalau dari Pak Ari itu kemarin nyampainnya ya cerita-cerita aja. Terus dari persis yang ditanyakan sama Ustazah. Kalau dari Pak Yunus itu pengen minta untuk menceritakan pengalaman-pengalaman Ramadan di Jogja. Iya.
Silakan. Ya, paling sebentar aja. Jadi Iya. gini, saya mengambil judulnya itu ya ini Ramadannya Perantau. Iya. Ya, saya dari Jogja dan sekarang masih di Jogja. Alhamdulillah studinya sudah selesai. Hari ini pulang. Nanti tanggal 22 April ini saya wisuda, Ustazah. Oh, begitu ya. Wisuda. Selamat. Nanti kalau pulang main ke rumah ya. Oh, iya kan tinggal Tinggal melangkah. Ya. Ya, silakan lanjut. Dimulai dari tahun 2014. Mm-mm. 2014 ini merupakan pertama kalinya merantau jauh. Tadi udah cukup diceritain juga ya. Awal-awal itu saya tinggalnya di asrama UGM karena masih sulit dan agak males sih untuk mencari kos. Yeah. Dan belum berani sih Ustazah. Belum berani karena kan dari SMP asrama, terus SMA asrama lagi, kayaknya lebih aman untuk tinggal di asrama deh. Karena waktu itu satu kamarnya juga sama alumni Albayan juga. Nah, terus di tahun ini juga mulai mengenal berbagai masjid di Jogja dan ternyata sangat luar biasa gitu. Dimana kalau di Jogja itu masjid-masjid pada berlomba-lomba untuk menyajikan kajian yang baik, menyajikan hidangan yang baik. Salah satu contohnya ini dari Masjid Kampus UGM. Biasanya ini pasti nih berurutan. Hari pertama itu pasti Rektor UGM. Hari kedua itu Pak Amin Rais, Pak Mahfud MD, kemudian Pak Anies Baswedan itu menjadi pembicara tarawih di tahun berapa ini? 1437. Ya beberapa tahun yang lalu ya. Yeah. Dan menu hidangannya pun juga luar biasa. Kalau rendang nanti rame banget. Kalau misalnya nanti nasi telur mungkin bisa jadi lebih sepi lagi. Dan kita mahasiswa nyarinya oportunis. Kita nyarinya yang lebih enak. Iya. Nah, akhirnya dari situ mulai sedikit banyak pahamlah suasana dan mulai mencintai suasana Ramadan di Jogja. Yeah. Di tahun 2015, tahun kedua ya udah mulai tahu mana nih masjid-masjid yang kalau takjilnya oke. Pemburu takjil nih, pemburu takjil. Terus mulai tahu juga kalau di mana tempat sahur yang murah, enak nggak di tahun 2015. Nah, saya udah nggak di asrama UGM, kontrak sama teman-teman. Di tahun 2016-2018 saya kan dapat beasiswa di rumah kepemimpinan. Nah, jadi suasananya baru lagi gitu. Kalau misalnya kemarin berburu, sekarang kita yang menyediakan. Oh iya. Kajian sama masyarakat setempat. Ini kan masih di dekat asrama. Juga adanya pesantren kilat sama adik-adik dari TK sampai SD yang ada di desa di daerah dekat Merapi. Gitu. Terus sampai 2019 sampai sekarang ini yang terakhir kemarin akhirnya saya juga bisa menyempatkan tarawih di Masjid Jogokarian yang sangat fenomenal. Fenomenal. Iya, kita juga pernah kemarin ya sempat sholat juga di Masjid Jogokarian ketika di. Sebetulnya dari arsitekturnya nggak begitu. Biasa aja. Tapi dari manajemen masjidnya yang biasa. Iya, betul. Jadi Ramadan di Jogja jadi hal yang paling dirindukan. Bahkan kalau misalnya saya mungkin udah nggak di Jogja lagi, sangat merindukan bagaimana suasana Ramadan di Jogja. Berburu takjil, terus kita biasanya nyoba banyak masjid. Malam tarawihnya di sini, malam besok pengen tarawih di sana. Wah itu dicoba-coba. Misalnya pernah waktu itu ada Muzamil ke Masjid Suciati. Wah Suciati. Dan berburu kajian dengan pemateri awal. Ini terakhir, ya itu a good start to be able to live independently in the future. Berawal dari sini. Oh iya. Ini Kak Iqbal yang mana nih? Yang mana ya? Yang mana ya? Ini ada Pak Soleh ya sama Pak Rusdian. Ada Pak Asep. Oh iya, ada Pak Asep juga. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini PPT-nya cuma sekilas aja. Iya. Oke. Baik. Nah, anak-anak semuanya tadi Kak Iqbal sudah menyampaikan ya gimana Kak Iqbal mulai dulu sekolah di Al-Ummah dari TK sampai SMP, kemudian kuliah di S1 sampai S2 di Universitas Gadjah Mada. Nah, sekarang giliran anak-anak nih, ada yang mau bertanya nggak sama Kak Iqbal? Silakan, sekarang Ustazah beri kesempatan untuk bertanya ke Kak Iqbal. Boleh bertanya apa saja seputar kegiatan Kak Iqbal dan prestasinya. Ayo.